Ada beberapa bukti bahwa pinjol akan ditutup tahun 2025. Di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas beberapa bukti pinjol itu akan ditutup tahun 2025. Ini menjadi video yang penuh riset, penuh cari materi terlebih dahulu, dan saya banyak risetnya, melihat beberapa situs, melihat beberapa berita dan yang lain sebagainya. Ini karena ada pertanyaan dari teman-teman semuanya yang DM ke Instagram saya, dan banyak yang komen, "Bang, bener nggak sih tahun 2025 itu pinjol bakal dibubarin?" Nah, di sini saya mau jawab pertanyaan itu, dan saya sendiri sudah mengumpulkan beberapa datanya ya. Tetapi saya sendiri tidak akan menyebutkan satu persatu data yang saya kumpulkan karena akan terlalu banyak, tapi saya ingin menyimpulkan saja dan menyederhanakan bahasa-bahasanya ya, biar teman-teman semuanya juga bisa memahami. Yang pertama terlebih dahulu. Nah, benarkah saat tahun 2025 itu bakal banyak pinjol yang ditutup? Jawabannya bisa saja terjadi, teman-teman semuanya. Kenapa? Satu, ini hebat banget, jujur saya sendiri sangat bangga punya presiden seperti Pak Prabowo Subianto dan juga wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Itu pertama, sedang memberantas hal-hal yang merugikan masyarakat. Pertama, riset saya. Contohnya, banyak sekali kasus korupsi yang sekarang ditangkap. Banyak sekali judul-judul yang sekarang ditutup situsnya. Terus kemudian yang melindungi judul ternyata juga ditangkap. Terus itu kan semua kasusnya adalah hal yang merugikan masyarakat. Itu lagi diberantas semuanya. Termasuk pinjol juga itu akan diberantas karena pinjol salah satu kategori hal yang berdampak kepada masyarakat atau efek negatifnya diterima oleh masyarakat. Kayak judul kan, itu kan meresahkan masyarakat. Pinjol juga sama, meresahkan masyarakat. Bisa saja itu masuk. Bahkan dalam sidang DPR kemarin, itu ada yang mengatakan bahwa pinjol dan juga judul itu hampir sama, teman-teman semuanya. Karena di Kimia Farma sana, itu ternyata banyak yang melakukan pinjaman ke pinjol ternyata dibayarkan pakai uang negara. Nah, itu menjadi sebuah korupsi dari pinjol. Ini kan diberantas juga. Itu bukti pertama. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka itu sedang membasmi hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk salah satunya pinjol. Lalu kemudian yang kedua adalah pengketatan ataupun peraturan yang semakin ketat terhadap yang namanya pinjol di Indonesia. Satu dari masalah suku bunga, terus kemudian yang kedua juga dari sisi pengawasan, terus kemudian yang ketiga juga dari sisi selektivitas, itu ternyata semakin diperketat. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di tahun 2025 banyak pinjol yang tutup dan juga bangkrut, teman-teman semuanya. Itu bukti yang kedua. Contohnya apa aja, Bang? Ya banyak. Kayak contoh, legalitas usahanya harus beberapa miliar, terus kemudian penagihannya seperti apa, dan yang lain sebagainya itu banyak, teman-teman semuanya. Kalian boleh cari. Saya ingin teman-teman juga menjadi warga yang mau mencari sesuatunya. Kalian boleh googling kok, kalian boleh googling ya. Dari kasusnya Pak Prabowo menangkepin para koruptor, menangkepin pelindung judul, terus kemudian penangkapan masalah Kimia Farma itu ataupun apa sih apoteker itu yang melakukan pinjaman di pinjol, ternyata bayarnya pakai uang negara. Kalian boleh googling kalau misalkan kalian nggak percaya apa yang saya sampaikan, karena saya sendiri ingin mendidik teman-teman semuanya, atau saya ingin ngasih gambaran kepada teman-teman semuanya. Ayo jadi masyarakat yang cerdas, mau mencari beritanya itu dengan banyak, informasinya itu nggak setengah-setengah. Kalian nggak percaya, boleh googling. Sekarang juga boleh googling. Bener nggak Pak Prabowo itu sedang memberantas judul? Kalian cari, pasti bakal banyak sekali website yang memberikan informasinya. Kalian boleh cari itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah setelah pengketatan peraturan terhadap pinjol ini, terus kemudian yang ketiga adalah dari yang namanya banyaknya tragedi yang jadi korbannya itu masyarakat. Ya, teman-teman, kayak kasus pembunuhan, pelecehan, dan yang lain sebagainya, pencurian terutama perampokan, itu berdasarkan dari pinjol, maaf. Nah, ini menjadi hal yang dilirik juga oleh pemerintah bahwasanya dalam pengawasan yang sangat ketat, karena dampaknya begitu besar, tidak menutup kemungkinan di tahun 2025 akan semakin sedikit pinjol yang beroperasi di Indonesia karena ya mau ditutupin juga gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah
Mas Gibran Raka Buming Raka, orang nomor 2 di Indonesia itu memberikan nomor telepon pengaduan teman-teman semuanya. Di akun Instagramnya dia posting. Nih, kalau kalian pengen tahu postingannya Mas Gibran Raka Buming Raka, kalian bisa menghubungi nomor telepon ini. Kalau kalian itu punya keluhan ataupun kalian itu punya permasalahan di ranah pinjol, agar kalian juga bisa melaporkan langsung kepada wakil presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka terhadap yang namanya kasus pinjol ini teman-teman ya, yang merugikan masyarakat, yang banyak sekali menelan korbannya. Ini menjadi bukti serius bahwa ke depan tahun 2025 ini mungkin saja akan banyak pinjol yang ditutup teman-teman semuanya ya. Ini menjadi salah satu buktinya. Nah, tinggal kitanya bagaimana saja meriset akan hal itu pertama, lalu kemudian menyikapi hal itu, dan yang ketiga, jangan pernah takut terhadap yang namanya pinjol itu sendiri ya. Karena ya bisa saja di tahun 2025 itu sudah akan hilang dan sudah akan dihapuskan teman-teman. Oke, mudah-mudahan 4 bukti yang tadi saya sampaikan atau 4 berita yang saya sampaikan itu bisa dipahami teman-teman semuanya, dan kalian pun boleh riset, boleh cari sendiri, googling sendiri, telusuri sendiri bahwa apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Kenapa kok saya menyuruh kalian seperti itu? Karena agar kalian juga bisa menjadi masyarakat yang cerdas juga, mau mencari banyak informasi, mau mencari banyak referensi, mencari sumber-sumber data juga, biar kalian itu menjadi orang yang cerdas juga. Jangan kalian itu mudah percaya ada omongan A, kalian langsung percaya, padahal berita A itu adalah salah, gitu kan? Karena kalian nggak mau melusuri, akhirnya ya kalian percaya aja bahwa itu benar, tapi nyatanya salah. Saya sendiri selalu bilang kepada teman-teman semuanya, silahkan googling apa yang saya sampaikan, silahkan kalian cari sendiri informasinya, cari sendiri datanya, kalau apa yang saya sampaikan itu salah ya. Karena setiap saya membuat video, saya juga pasti punya referensi, cari referensinya terlebih dahulu, cari skripnya terlebih dahulu, datanya bener apa enggak, valid atau tidak. Kalau valid ya saya bikin konten, kalau nggak valid ya nggak bakalan saya bikin konten. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, silahkan di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.